Hai, balik lagi di series review. Kali ini kita akan membahas film berjudul The Lodge tahun 2019. Sebagai gambaran, film ini menjelaskan tentang seorang calon ibu yang berlibur bersama kedua calon anaknya. Namun saat di sana mereka mengalami kejadian aneh yang mengubah nasib mereka. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Di awal film ini kita akan melihat seorang perempuan bernama Laura. Saat ini hubungan Laura dan suaminya buruk, bahkan dalam beberapa bulan terakhir mereka sudah tidak tinggal serumah. Rencananya hari ini Laura akan mengantar anaknya yang bernama Mia dan Aiden ke rumah suaminya untuk menghabiskan hari di sana. Is she gonna be there? Di perjalanan, Mia bertanya apa akan ada seseorang di sana, namun Laura membantahnya. Tak lama kemudian mereka sampai ke rumah suami Laura. Pria ini bernama Richard yang merupakan suami Laura. Walau Richard dan Laura sudah tidak tinggal serumah, namun mereka belum bercerai dan masih dalam proses. Richard ingin berbicara berdua dengan Laura dan terlihat kalau Laura sepertinya canggung. I think we should finalize the divorce. Richard memberitahu kalau ia ingin menyelesaikan perceraian mereka. Ternyata Richard sudah memiliki kekasih baru dan berencana menikahinya tahun ini. Karena poligami ilegal di Amerika, sehingga Richard harus menceraikan dulu Laura sebelum akan menikah lagi. Laura tidak menjawab apa-apa dan memilih pergi. Waktu berlalu, Laura sudah di rumahnya. Saat ini ia sendirian di sini karena Mia dan Aiden akan menghabiskan hari ini bersama Richard. Terlihat dari wajahnya kalau Laura terpukul atas perceraian yang diminta Richard. Namun Laura memilih untuk mengakhiri hidupnya. Tentunya kematian Laura meninggalkan luka mendalam terutama bagi Mia. Mia memiliki sebuah boneka yang memiliki bentuk mirip dengan ibunya. She can't go to heaven. Hal yang membuat Mia sedih adalah karena Laura meninggal dengan bundir, artinya ia tidak akan bisa masuk surga. Richard ingin menghibur Mia, namun menurut pendapatnya justru Richardlah alasan kenapa Laura melakukannya. Satu-satunya orang yang bisa menghibur Mia adalah Aiden yang berada di perahu yang sama dengannya. 6 bulan setelah kematian Laura, sekarang adalah Thanksgiving. Richard, Aiden, dan Mia akan makan kalkun sesuai dengan tradisi di Amerika. Namun kali ini Richard ingin memanfaatkannya untuk mengenalkan calon istri barunya yang bernama Grace pada Aiden dan Mia. Richard juga mengajak anaknya untuk berlibur di kabin di libur Natal. Richard ingin menggunakan liburan itu untuk mendekatkan Aiden dan Mia pada Grace. Namun mereka masih membenci Grace sebagai alasan utama kenapa ibu mereka bundir. You left mom for a psychopath. Aiden pikir kalau Grace adalah psikopat. Ternyata Richard bertemu dengan Grace saat ia membuat buku tentang sebuah kultus sesat. Karena rencananya sepertinya akan gagal, Richard memberitahu Grace kalau hari ini ia tidak bisa menghabiskan Thanksgiving di sini. Artinya Richard, Mia, dan Aiden hanya makan bertiga. Mia masih belum bisa move on dari kematian Laura sehingga menganggap boneka yang mirip dengan ibunya seolah ibunya sendiri. Di malam hari, Aiden dan Mia memeriksa komputer Richard secara diam-diam. Ternyata Grace adalah anak dari pemimpin sebuah kelompok sesat. Di suatu ritual, ayah Grace membunuh semua anggota kultusnya kemudian bundir. Dan satu-satunya yang selamat adalah Grace. Tak hanya artikel, tapi juga ada video tentang kultus ini. Terlihat ayah Grace sedang memberikan pidato di depan jemaahnya yang lumayan banyak. Di basement gereja ditemukan banyak mayat anggota kultus yang ayah Grace bunuh. Mulut mereka ditutupi lakban bertuliskan kata dosa. Di ajaran ini, kematian adalah penebus dosa. Tak lama kemudian, Richard memergoki mereka. Aiden berbohong dengan berkata kalau ia sedang mengerjakan tugas dan meminjam komputer Richard. Richard mempercayainya dan memberitahu kalau Grace benar-benar ingin mengenal Aiden dan Mia lebih baik. Richard memohon setidaknya mereka memberi Grace kesempatan untuk menunjukkan kalau ia memang peduli. Mereka memutuskan untuk setidaknya memberi Grace kesempatan. Waktu berlalu saat hari libur Natal tiba, Mia dan Aiden bersiap karena mereka akan menghabiskan beberapa hari di kabin jauh dari kota. Tentu tidak lupa Richard menjemput Grace. Walau Richard dan Grace sudah berhubungan cukup lama, namun ini adalah pertama kalinya Mia dan Aiden bertemu dengan Grace.
Dan inilah sosok Grace yang akan menjadi ibu baru mereka. Tentunya mereka tidak akan langsung akrab dan situasi di mobil lumayan canggung. Waktu berlalu, di malam hari akhirnya mereka sampai di kabin di tengah hutan. Tidak ada orang selain mereka dan kabin ini juga tidak dialiri listrik secara langsung melainkan menggunakan generator. Selain itu, Grace kesini dengan membawa seekor anjing. Kabin ini cukup besar dan memiliki banyak kamar. Karena mereka akan menghabiskan Natal di sini, Grace juga sudah menyiapkan hadiah untuk Aiden dan Mia. Kemudian mereka makan malam bersama. Keadaan sangat canggung karena semua orang hanya diam. Namun tiba-tiba Grace mulai memisan. Grace mengelapnya seolah tidak terjadi apa-apa. Setelah makan malam, Grace terus melihat salib di dinding. Laura adalah orang yang religius sehingga banyak ornamen Kristen di sini. Keesokan harinya mereka semua keluar dan bermain ice skate. Terlihat kalau di sekitar kabin tidak ada rumah lain selain kabin mereka. That's our mom's hat. Keadaan baik-baik saja sampai Aiden memberitahu kalau Grace memakai kupluk milik ibunya. Grace melepaskannya, kemudian Mia merebutnya dengan kasar. Kini situasi kembali memburuk dan tidak ada yang bisa Grace lakukan. Richard menghibur Grace dengan mengajaknya bermain. Sementara itu, Mia sedang bermain sendirian dengan boneka yang mirip dengan ibunya. Tanpa sengaja, Mia menjatuhkan bonekanya ke lubang pemancingan. Grace menghentikannya karena bisa saja Mia terjatuh ke lubang itu. Grace membantu Mia membawa boneka itu, namun es di sana hancur membuat Grace terjatuh ke lubang es. Grace tidak tenggelam, namun masalah utamanya tentu adalah ia kedinginan. Walau Grace sampai kedinginan, namun Mia bahkan tidak mengucapkan terima kasih. Waktu berlalu, Grace sudah menghangatkan diri dan tidak dalam bahaya. Saat Richard tidak memperhatikannya, ternyata Grace mengkonsumsi sebuah obat. Richard masuk dan Grace menyembunyikannya, yang artinya Richard memang tidak tahu. Richard seharusnya pergi bekerja beberapa hari ke kota, namun ia mengkhawatirkan Grace hingga ingin membatalkan pergi. Namun Grace melarangnya karena ini adalah idenya dan ia ingin dekat dengan Mia dan Aiden. Karena Grace akan jadi satu-satunya orang dewasa di sini, Richard ingin menunjukkan sebuah pistol yang bisa ia gunakan. Richard mengajarkan Grace menembak, namun ternyata Grace terbiasa menembak dan merupakan seorang sogeking. Sesuai rencana, Richard akan ke kota untuk bekerja selama beberapa hari dan akan kembali saat hari Natal. Dan dengan begitu, kini Grace sendirian bersama dua bocil. I was gonna start decorating the house if you guys want to help. Hello? Grace mengajak Mia dan Aiden mendekor ruangan, namun Grace diabaikan. Akhirnya, Grace memasang ornamen Natal sendirian. Dengan apa yang terjadi pada Laura, tentu menaklukkan hati Mia dan Aiden bukanlah hal yang mudah. Setelah selesai mendekor, akhirnya Mia keluar kamar. Grace bertanya apa yang Mia inginkan untuk hadiah dan ia menjawab seekor anjing. Well, I didn't get presents when I was a little girl. Mia balik bertanya, namun Grace menjawab kalau ayahnya sangat serius tentang Alkitab sehingga ia tidak mendapatkan hadiah apapun. Grace mencoba bonding dengan Mia, namun Mia masih dingin padanya. Mia menyadari kalau di telapak tangan Grace ada semacam bekas luka aneh. Mia bertanya apa Grace ingin melihat hadiah yang ia buat untuk ayahnya dan Grace mengiyakannya. Mia memainkan sebuah DVD berisi video perayaan Natal mereka tahun lalu di mana hubungan Laura dan Richard masih baik-baik saja. Tentunya Mia menunjukkan ini untuk memberitahu betapa bahagianya mereka sebelum ada Grace. Kemudian Grace pergi ke kamar Aiden karena Aiden masih belum mau keluar atau menjawab Grace. Di malam hari, bahkan Grace makan sendirian di meja makan karena sekarang Mia juga tidak mau keluar kamar. Grace sangat merasa terganggu dengan lukisan Bunda Maria di dinding. Ia tidak melepasnya, namun ia memilih untuk membelakanginya. Namun walau ia membelakanginya, lukisan ini tetap mengganggunya sehingga Grace memilih melepaskan tulisan ini. Tak ada yang bisa ia lakukan sehingga Grace mematikan lampu kemudian mandi. Dari cermin ada tulisan ibu di dalam hati. Grace menghapusnya dan dari pantulan cermin ia melihat seseorang yang sepertinya adalah Aiden. Setelah memakai pakaian, Grace ke kamar Aiden dan Mia namun mereka tidur. Di sana ada sebuah memorial untuk Laura namun Grace memilih untuk mematikan api lilin. Keesokan harinya Grace terbangun di lantai kamarnya. Ia bingung kenapa ia bangun di lantai namun yang aneh adalah kamarnya sangat berantakan. Bahkan hadiah Natal untuk Mia dan Aiden juga hilang dari laci lemari.
Namun saat memeriksa kopernya, ia melihat hadiah Natal di sana padahal kemarin ia sudah memindahkannya ke laci. Apalagi di kopernya ia melihat boneka Mia. Tentunya Mia mencari bonekanya, namun bukannya memberitahu Mia, Grace malah membantunya mencari boneka itu. Grace mengajak Mia mencarinya dan pura-pura kalau anjingnya yang menyembunyikan boneka Mia. Walau Grace sudah membantu mencari boneka, namun Mia masih tidak mengucapkan terima kasih. Grace tertekan dan agar tidak stres, ia meminum obatnya. Rencananya untuk mendekatkan diri dengan Aiden dan Mia tidak berjalan lancar. Grace bahkan menawarkan Aiden sandwich, namun Aiden menolaknya. Grace sudah muak. Grace bertanya apa yang harus ia lakukan agar Aiden mau membuka diri. Jika ada yang mau Aiden katakan, Grace ingin Aiden mengatakannya. Namun Aiden menjawab kalau ia bahkan tidak mau berbicara dengan Grace. Grace mencoba melakukan yang terbaik, namun Aiden tidak memberinya kesempatan. Di malam hari, Grace menonton film dengan Mia. Tak lama kemudian, Aiden meminta maaf dan memberi Grace segelas coklat panas. Grace senang dan menerimanya. Mia berkata kalau ia kedinginan. Grace menawarkan coklat panas buatan Aiden, namun ia menolaknya. Untuk menghangatkan ruangan, Aiden menyalakan penghangat gas dari ruang tengah. Is it safe to have that on in the house? Grace terganggu dengan bau gas dari pemanas ini dan bertanya apa aman menyalakannya di dalam ruangan. Namun Aiden ingin tetap menyalakannya. Waktu berlalu, Grace tertidur saat menonton film. Saat terbangun, ia berada di luar di tengah padang salju. Tiba-tiba, ia jatuh ke lubang es dan melihat ayahnya yang menariknya hingga tenggelam. Namun ternyata semua itu hanyalah mimpi. Grace terbangun di ruang tengah. Ia memeriksa ponselnya, namun baterai ponselnya mati. Listrik kabin juga mati sehingga ia tidak bisa mengecas HP-nya. Tak hanya listrik, tapi air juga tidak mengalir. Grace membangunkan Aiden untuk memeriksa generator. Aiden ingin memeriksa jam, namun ternyata ponselnya juga mati. Selain itu, mereka juga tidak bisa melihat pemanas gas semalam sehingga di sini sangat dingin. Tak hanya itu, tapi semua ornamen Natal yang Grace pasang sebelumnya juga menghilang. Grace pikir kalau ini adalah ulah Aiden, namun Aiden membantahnya. Di dapur, Mia menunjukkan kalau isi kulkas kosong sehingga mereka tidak memiliki makanan. Okay, I'm gonna go to my room, and when I come back down, all the food's gonna be back. Mereka sama-sama bingung, namun Grace yakin kalau ini adalah ulah Aiden dan Mia untuk mengeprengnya. Grace ingin kembali ke kamarnya, namun saat di ruang tengah, ia kembali melihat lukisan Bunda Maria yang ia turunkan sebelumnya. Saat di kamar, Grace panik karena ia tidak bisa menemukan barang-barangnya, terutama obatnya. Grace masih berpikir kalau ini adalah ulah Aiden, namun Aiden menjawab kalau ia tidak melakukan apapun. Grace tidak mempercayainya, namun Aiden menjawab kalau setiap malam ia mendengar Grace berjalan di luar ruangan. Grace mencari obatnya di kamar Aiden dan Mia, namun barang-barang mereka juga menghilang. Namun ternyata tak hanya barang-barang yang tiba-tiba menghilang, tapi anjing Grace juga menghilang. Karena tidak bisa ditemukan di dalam rumah, mereka mencari keluar. Cuaca sedang buruk dan mereka tidak bisa menemukan anjing Grace. Tidak ada listrik, air, dan makanan dan Aiden sudah memeriksa generator dan tidak ada yang aneh namun tidak bisa menyala. Mereka juga jauh dari kota, apalagi mereka tidak memiliki kendaraan. Untuk siang ini mereka makan makanan seadanya. Mia tidak nafsu makan sehingga selesai lebih cepat kemudian pergi. Saat berduaan, Aiden memberitahu Grace kalau semalam ia bermimpi buruk. Di mimpi itu mereka tersedak bau gas dari pemanas gas kemudian mati lemas. Grace tidak menanggapi mimpi Aiden ini. Namun saat melihat jam menunjukkan tanggal 9 Januari. Padahal seharusnya sekarang tanggal beberapa hari sebelum Natal. Grace memeriksa jam lain yang ternyata juga menunjukkan tanggal 9 Januari. Grace bertanya apa Aiden mengganti tanggal di jam, namun Aiden membantahnya. Grace ke kamar Mia dan mendengar Mia sedang menelpon. Grace merebut ponsel Mia, namun ternyata ponsel Mia sebenarnya juga mati. Mia mengaku kalau ia sedang pura-pura menelpon ayahnya. Walau tidak ada air, Grace masih bisa mandi air hangat dengan merebus salju dari luar. Dari uap cermin terlihat tulisan kata tobat. Grace tidak merasa menulisnya sehingga ia terkejut namun mengabaikannya. Di malam hari, tidak meminum obatnya sepertinya membuat Grace susah tidur. Grace mendengar suara ayahnya yang berkata bertobatlah, namun Grace tahu kalau itu hanyalah ilusi. Tak lama kemudian Mia menemui Grace memberitahu kalau ia mendengar sesuatu. Grace menemani Mia untuk mencari dari mana sumber suara itu.
Tiba-tiba sebuah pintu terbuka dengan sendirinya. Grace memeriksanya namun ia tidak menemukan apapun. Ternyata suara itu berasal dari sebuah jendela yang tidak tertutup sempurna. Saat melihat keluar, Grace melihat banyak snow angel. Tentu ia bingung namun dia juga tidak tahu harus berbuat apa. Semua kejadian aneh ini mengingatkannya pada ayahnya yang sering memintanya bertobat. Kemudian Grace membawa pistol dan ingin memeriksa. Sepertinya karena tidak meminum obat membuat skizo Grace memburuk dan mudah berhalusinasi. Ia mendengar suara organ di salah satu kamar kemudian memeriksanya. Saat memeriksanya, suara organ itu berhenti. Namun di ruangan itu ia melihat seseorang yang ditutupi kain. Grace membuka kain itu yang menunjukkan dirinya sendiri dengan mulut yang ditutupi lakban bertuliskan kata dosa. Ini adalah ritual terakhir di kultus yang ayah Grace pimpin seperti yang ditunjukkan di awal film. Namun ternyata saat ini Grace sedang sleepwalking dan yang di depannya sebenarnya adalah Aiden. Aiden dan Mia membangunkan Grace namun Grace mendorong Mia hingga jatuh. Grace melihat Mia di lantai namun ia tidak melakukan apapun. Sepertinya tidak memakan obat sehari membuat Grace kehilangan kontrol dan bisa membahayakan Mia dan Aiden. Grace akan pergi mencari bantuan untuk menelepon Richard. Grace ingin mengajak Mia dan Aiden, namun karena cuaca di luar yang buruk, Aiden dan Mia tidak ingin pergi. Namun Grace tidak menyerah. Walau hanya dengan memakai selimut, Grace pergi mencari bantuan meninggalkan Mia dan Aiden. Karena kabin ini di tengah hutan sehingga jaraknya cukup jauh dari kota. Grace tak ingin menyerah, namun cuaca memburuk. Ia melihat sebuah bangunan aneh dan mendekatinya untuk berlindung. Tak hanya bentuknya yang aneh, namun di sana ia melihat seseorang yang seperti ayahnya. Grace ingin masuk namun pintunya dikunci. Ia ingin minum namun air minum di botolnya sudah membeku. Ia tidak memiliki pilihan lain selain untuk melanjutkan perjalanan. Grace berjalan tanpa arah dan melihat sebuah jejak aneh di tanah. Ia mengikutinya namun ia malah kembali ke kabin dan usahanya selama ini sia-sia. Grace memutuskan kembali ke kabin. Di pintu masuk ia menemukan banyak barang-barangnya yang terkubur di salju. Grace kembali ke dalam, kemudian Aiden menunjukkan foto memorial Aiden dan Mia seolah mereka sudah meninggal. Aiden pikir kalau mereka sudah meninggal karena tersedak gas dari pemanas gas. Tentu Grace membantahnya karena ia bisa merasakan lapar dan juga kedinginan. Aiden membantah kalau mungkin itu memang rasanya meninggal. Di malam hari, mengingat perkataan Aiden, Grace memasang kembali salib di dinding. Grace kembali mendengar perkataan ayahnya yang memintanya bertobat. Keesokan harinya, Grace terbangun di luar. Saat ke dalam, ia melihat Aiden dan Mia yang sedang berdoa. Di sana, ia menemukan sebuah potongan koran yang menjelaskan kalau Grace, Mia, dan Aiden memang sudah meninggal. Aiden berkata kalau mereka harus bertobat dan mengakui dosa-dosa mereka agar bisa masuk surga. Namun Grace menjadi histeris dan berkata kalau mereka belum mati. Grace membakar berita koran itu dan di saat yang sama, Mia memanggil Grace. Grace memeriksa dan melihat Aiden sedang bundir. Namun ternyata Aiden masih hidup dan berkata kalau ia sudah membuktikan kalau mereka memang sudah mati karena tidak bisa mati lagi. Melihat ini, Grace mempercayainya kalau ia memang sudah mati. Grace terus mendengar suara ayahnya yang memintanya untuk bertobat. Namun ternyata suara ayah Grace ini berasal dari sebuah speaker di atap yang sepertinya itu bukan halusinasi. Namun ditambah dengan efek trauma Grace dan Grace yang tidak meminum obat membuat efeknya sangat buruk pada Grace. Grace membuat lingkaran di salju dengan berjalan menggunakan lutut sambil memohon ampun. Sementara itu Aiden dan Mia terus mengawasi dari dalam kabin. Mereka melihat Grace menemukan anjingnya yang sudah mati kedinginan. It was my fault, Grace. Mia menangis melihat anjing Grace mati dan mengakui kalau semua ini adalah salahnya karena membiarkan pintu terbuka. Waktu berlalu, Aiden dan Mia sedang di kamar. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Ternyata semua ini adalah prank yang mereka buat namun karena trauma Grace membuat efeknya sangat hebat. Grace kedinginan dan kelaparan sehingga nyawanya dalam bahaya. Ternyata di basement, Aiden dan Mia menyembunyikan barang-barangnya dan saat ini mereka sedang mencari obat Grace. Kemudian Aiden memberi Grace jaket karena Grace masih di luar dan membujuknya untuk masuk ke kabin. We were just pretending. We didn't die. Aiden mengakui kalau semua ini adalah prank karena mereka tidak benar-benar mati. Aiden mengakui ia pura-pura bundir untuk menguatkan pranknya. Namun Grace tidak mempercayainya. Kemudian Aiden ke basement untuk menyalakan generator namun generatornya tidak bisa menyala.
Tidak ada listrik membuat ponsel mereka tidak bisa dicas dan tidak bisa meminta bantuan. Dasar anak anjing. Saat malam tiba, Grace masih berada di luar walau kedinginan. Aiden pikir kalau mereka mungkin harus memberi Grace pil tidur lagi. Ternyata saat Aiden memberi coklat panas pada Grace, coklat itu berisi obat tidur, itulah kenapa Grace tidur pulas. Tiba-tiba mereka mendengar suara sehingga memeriksanya. Mereka melihat Grace di depan perapian. Grace berlutut dan lututnya mengenai kayu yang terbakar. Ini adalah bentuk tobat yang diajarkan kultus yang ayah Grace pimpin. Dari ruangan lain, Mia dan Aiden bisa mendengar suara teriakan Grace yang kesakitan. Keesokan harinya, Richard sudah selesai bekerja dan sudah di perjalanan pulang. Sementara di kabin, Mia dan Aiden mengurung diri di atap. Namun karena Mia ingin kencing sehingga ia turun ke bawah. Mia mengendap-endap namun Grace menemukannya. Mia kembali ke atap namun Grace mengejarnya ke sana. Mereka sangat ketakutan apalagi Grace memegang pistol. Grace meminta mereka untuk tidak takut karena ia di sini untuk menyelamatkan mereka. Terlihat Grace dipenuhi luka. Agar bisa masuk surga, mereka harus melepaskan diri dari dosa duniawi. Grace harus membakar boneka kesayangan Mia agar terlepas dari ikatan dunia. Di saat yang sama, Richard sudah sampai di kabin. Ia kaget karena melihat anjing Grace mati membeku. Saat ke atas, ia melihat Grace yang dipenuhi luka. Grace berkata kalau Tuhan menghukum mereka atas apa yang mereka lakukan. Grace menarik trigger pistol di kepalanya sendiri, namun pistol itu tidak menembak. Grace membuktikan alasan pistol ini tidak menembak karena ia sudah mati. Richard meminta Grace mengembalikan pistol itu. Namun Grace menembak Richard dan kali ini pistol ini menembak kemudian membunuh Richard. Aiden dan Mia memanfaatkan ini untuk melarikan diri sementara Grace terus memandangi mayat Richard. Grace mendengar suara mobil Richard yang digunakan Aiden namun ia tidak panik. Ternyata mobilnya tersangkut di salju sehingga tidak bisa melarikan diri. Waktu berlalu, Grace membawa mayat Richard ke meja makan dan berdoa bersama Aiden dan Mia. Kemudian ia menyanyikan lagu keagamaan sementara Aiden dan Mia si anak kampret ini hanya bisa ketakutan. Kemudian Grace menutup mulutnya Aiden dan Mia dengan lakban bertuliskan kata dosa. Dan selanjutnya adalah ia akan membunuh Aiden dan Mia kemudian bundir. Dan dengan begitu film ini pun berakhir. Kini kita masuk ke sesi rating. Yang pertama adalah tema. Temanya lumayan unik karena awalnya Mimin pikir psikologis horor, terus jadi supernatural horor, terus jadi horor kampret. Film ini sukses bikin Mimin kesel banget sama Mia dan Aiden. Yang mungkin kurang dijelasin apa tujuan mereka mengerjai Grace karena kalau cuma buat balas dendam kayaknya berlebihan. Jadi untuk tema, Mimin kasih rating 9/10. Yang kedua adalah logika. Walau ada unsur psikologi horornya, cuma garisnya lumayan abu-abu. Grace memiliki trauma karena ia adalah satu-satunya yang selamat dari bundir massal kultus yang dipimpin ayahnya. Untuk membuatnya tenang, ia harus meminum obat setiap hari. Saat Aiden dan Mia menyembunyikan obat Grace membuatnya sering berhalusinasi. Ditambah, Aiden yang juga memutarkan kata-kata ayah Grace saat berpidato dengan speaker yang Grace pikir ia dengar di kepalanya. Ini sih emang prank tingkat dewa tapi salah pilih lawan. Trauma Grace membuatnya meyakini kepercayaan ekstrim ayahnya yang harus mengorbankan diri agar bisa masuk surga. Jadi untuk logika, Mimin kasih rating 9/10. Yang ketiga adalah plot twist. Twist terbesarnya ada 2 kali. Pertama kita diberitahu Aiden kalau Aiden, Mia, dan Grace sudah meninggal. Namun ternyata semua itu hanya skenario yang dibuat mereka untuk mengerjai Grace. Tapi ternyata Grace mempercayainya yang tentunya tidak berakhir baik bagi mereka. Jadi untuk plot twist, Mimin kasih rating 9/10. Yang keempat adalah ending. Endingnya semua orang meninggal gara-gara prank 2 bocah kampret. Mimin lumayan suka karena mereka semua layak mati. Aiden dan Mia ngeselin abis sampai bikin prank kayak gini. Sementara Grace jadi pelakor dan Richard yang tentunya menyelingkuhi Laura. Mereka pantas mati, jadi untuk ending Mimin kasih rating 10/10. Yang kelima adalah entertainment value. Mimin suka twist ending sama tema film ini. Cuma film ini tuh pace-nya lambat banget karena banyak banget adegan bengongnya. Filmnya juga nggak terlalu banyak jump scare dan Mimin lumayan suka. Tapi filmnya juga gak banyak jump scare dan Mimin lumayan suka. Awalnya Mimin pikir bakal kayak film The Other tapi ternyata enggak. Tapi Mimin enjoy nontonnya, jadi untuk entertainment value Mimin kasih rating 9/10. Jadi overall rating The Lodge tahun 2019 adalah 9,2. Apa kalian setuju sama rating Mimin? Jangan lupa like video ini kalau kamu suka dengan video ini dan jangan lupa juga cek video kita lainnya.
Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di film berikutnya.